Dulu saya adalah pecinta susu kotak. Saat di rumah, saya biasanya menyediakan susu kotak alias susu HT. Pertimbangannya karena lebih praktis, rasanya enak, dan juga sekali minum langsung habis. Tapi beberapa tahun yang lalu, saya punya pengalaman yang tidak menyenangkan mengenai susu HT ini. Saya pernah beli susu HT di supermarket, kemudian ketika saya ingin meminumnya, susunya sudah asam dan juga agak berlendir di lidah. Segera saya cek tanggal kadaluarsa dan juga kemasannya. Semuanya masih dalam keadaan yang baik. Tanggal kadaluarsanya cukup masih lama dan juga kemasannya masih utuh. Lalu saya bingung mengapa susu yang masih baru tersebut bisa basi. Dulu saya tidak pernah terpikirkan akan adanya kontaminasi bakteri walaupun susu tersebut masih baru. Ternyata kontaminasi bakteri tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya, karena kebersihan personal pekerja yang kurang, kemudian penyimpanan suhu pangan yang tidak sesuai, dan juga kontaminasi peralatan dari industri. Pada topik kali ini, saya akan membicarakan ataupun membahas mengenai salah satu faktor yang berkontribusi pada kontaminasi makanan, yaitu kontaminasi peralatan di industri. Kontaminasi peralatan tersebut biasanya berasal dari lapisan bakteri ataupun jamur yang disebut dengan biofilm. Biofilm itu sebetulnya ada di berbagai tempat, contohnya pada gigi kita. Plak gigi ataupun karang gigi merupakan lapisan pada gigi yang terbentuk ketika bakteri menempel pada permukaan gigi kita. Dan lama-kelamaan lapisan tersebut akan semakin menebal dan mengeras, sehingga menjadi karang gigi yang sulit untuk dibersihkan. Dan pada akhirnya, kalau karang gigi tersebut tidak dibersihkan, maka akan mengakibatkan kerusakan pada gigi kita. Sama seperti kita yang ditantang oleh pembentukan karang gigi, tantangan terbesar yang dihadapi oleh industri pangan adalah pembentukan biofilm yang terjadi pada peralatan di industri. Karena pembentukan biofilm tersebut dapat mencemari produk melalui masuknya bakteri pembusuk. Lalu, mengapa bisa terbentuk biofilm? Hal ini terjadi karena peralatan yang tidak dibersihkan dengan baik dari sisa-sisa makanan atau minuman yang diproses di industri. Biofilm ini sangat sulit untuk dibersihkan dan bila tidak dikontrol dengan cepat dan tepat, maka akan menyebabkan kerugian ekonomi dan juga resiko kesehatan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Strategi terbaik untuk mencegah pembentukan dan mengeliminasi biofilm pada peralatan di industri pangan adalah melakukan pembersihan secara teratur. Industri pangan sendiri biasanya menggunakan bahan pembersih yang bersifat basa ataupun asam. Permasalahannya adalah jika kita menggunakan bahan kimia yang sama secara terus-menerus, maka mikroorganisme yang tumbuh akan berkembang menjadi kebal, sehingga bahan pembersih yang tadinya efektif sudah tidak efektif lagi untuk membunuh mikroorganisme. Oleh karena itu, ada suatu alternatif yang bisa digunakan selain memakai senyawa kimia tersebut, yaitu senyawa penghambat biofilm. Senyawa penghambat biofilm ini biasanya diekstrak dari bakteri Actinomycetes. Actinomycetes merupakan mikroorganisme tanah yang umum dijumpai pada berbagai jenis tanah dengan populasi yang besar. Actinomycetes dalam beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa memiliki kemampuan untuk menghambat dan mengurangi pembentukan biofilm, misalnya dari bakteri Vibrio cholera dan juga Pseudomonas aeruginosa. Berdasarkan penelitian, komponen aktif dari senyawa penghambat biofilm dari Actinomycetes berupa molekul gula yang dapat mengganggu permukaan sel bakteri dan juga interaksi antar sel bakteri yang merupakan prasyarat dari pembentukan biofilm. Molekul gula akan memodifikasi permukaan sel bakteri sehingga menimbulkan efek anti penempelan. Aplikasi dari senyawa penghambat biofilm dari Actinomycetes ini biasanya menjadi bahan coating peralatan berbahan dasar stainless steel sehingga akan membantu menghambat proses pembentukan biofilm. Meskipun hingga saat ini belum ada regulasi yang jelas mengenai penggunaan senyawa penghambat biofilm ini,
Namun, tidak menutup kemungkinan apabila di masa depan penggunaannya bisa menggantikan senyawa kimia yang biasa digunakan di industri pangan. Jadi, mari kita lebih bijak dalam menggunakan senyawa kimia sehingga bisa mencegah terjadinya resistensi. Sekian dari saya, terima kasih.